wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimin, para santri, para alim kang kula hormati lan kula muliakan, seluruh tim sukses PT PDF kang kula hormati, Bapak dan Ibu-ibu calon ahli swarga. Tinggal mugi-mugi sedaya tansah dengan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah umur, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, jembar rezekine, keuwatan rezekine, lunas hutang-hutangnya, kabul hajate, soleh-solihah anak bojone. Mudah-mudahan diterima segala kekayaan, terutama posone. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wonten setunggal riwayat al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surganya Allah itu merindukan 4 golongan manusia yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ketika bahasa surga merindukan itu, maka kalau pada tanggal enak mana orang itu mencintai sama dicintai. Dicintai itu senang kan? Dicintai itu bahagia. Enak mana orang kangen sama dikangeni. Dikangeni ya. Rumah tangga sekarang mamanya yang 10 tahun, saya itu kepingin dikangeni. Saya mana juga kepingin dikangeni, tapi kadang-kadang enggak kangen jawab ya. Kepingin, emang yang dibutuhkan itu. Kadang-kadang saya itu ditakut nol, ya. Misalnya di sini ya, kalau ada kesempatan buka HP, ya, itu awan sampai WA yang di rumah. Bu, ya apa kabarnya itu? Terus belanja, itu senang kan? Tanyakan ibu-ibu yang di sana. Rumah ya, Bu. Kan kalau ditanya, senang ya. Saya takut kamu ya. Ini sekolah kok senang. Waduh, bojo gue. Kalau joyo saya ini sampai awan, ini ngomong ya. Tadi kadang-kadang belum wali ya Allah. Kadang-kadang ini kan kurang hangat di situ. Nah, memang orang yang dicintai itu nikmat, senang. Maka kalau itu ada dalam kehidupan, maka itu akan enak. Surga ternyata ngengotan. Kalau orang semua kepingin masuk surga, itu semuanya Pak, mulai yang bagus sampai yang jelek. Kau apa yang dapat piro? Surga. Kalau orang nggak kepingin surga, itu harus diperiksa di rumah sakit Poro Pawang. Ini ngomongnya. Berarti gak waras. Tapi tidak semua orang dikangeni suaranya Gusti Allah Subhanahu wa taala. 4 ini orangnya masih di dunia tapi sudah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Darul Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang di dalam hidupnya wonten wiritan Al-Qur'an. Dalam hidupnya setiap hari dia nggak pernah lupa baca Al-Quran. Ramadan atau gak Ramadan, selalu ada bacaan Al-Quran dalam hidupnya. Kalau mungkin mau Al-Quran, belajar Quran, tafsir juga dipelajari, ben gunung hafal, terus gunung juga jelas. Sudah itu mengamalkan Al-Quran, pastilah dia adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu lebih cinta sama Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka ada tandanya. Orang memuliakan pun ada tandanya, orang mencintai ada tandanya. Sebagaimana ada satu ulama namanya Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, pengarang kitab Risalah. Ini ulama soge bisa,
ulama, soge, loman, cakep Pak. Sudah kaya, loman, ulama, pecinta Al-Quran. Suatu saat anaknya dingajikan Al-Quran dari ustaz, ya seperti itu kan. Kiai kan seperti itu juga, karena anaknya dingajikan di kiai lain, dingajikan di ustaz lain, yang itu dingajikan di sini, seperti itu kan ada. Iya lah dingajikan, mau manggil ustaz, cari ustaz ahli Quran ini boleh. Sampai saking ahlinya Quran yang ngajar ini kok anaknya diajari Quran sedino itu sakit naus Al-Quran, bisa baca 1 halaman, 2 halaman. Melihat anaknya bisa baca Quran, sopan kalau saya dua anak ini pecinta Al-Quran, ya ini keadaan saking senang yang menonton anak seorang ustadznya mau pulang gak oleh mulai dari ustadz jangan pulang dulu ustadz dulu kok sampai nantau sini sekejap saya mau masuk kamar telono saking senangnya sini masuk kamar ngambil uang sak dompet isinya 100 dinar. 100 dinar itu sak dinar itu 4 gram emas ya, sama ke emas berapa tak gram mbak-mbak ya? 850 900 sekitar itu dia kalau yang 4 juta berarti petang 400 juta cukup petang 100 juta langsung Ustaz ini hadiah buat sampean langsung. Itu kok bisa gitu kan? Cinta sama Quran ya. Tadi mulai sampai goyang mulai saking cintanya sama Al-Quran Karim. Ya, nah sekarang enggak TPQ udah 10 ewe nyamuk gitu loh. Ustaz ada cerita terus, oh Ustaz ini ada anak saya ngaji dikasih pilihan. Ada sekian tengah-tengah dua. Saya berusaha untuk bisa milih yang paling atas. Kenapa? Karena tidak ada nilainya dibanding apa yang diajarkan kepada anak ini. Kalau sekolah loh, boleh larang favorit, gak tahu takut, mudah piro, enggak, kok ngaji tidak sekolah itu kadang-kadang kalau angkatan Pak, gila mungkin. Subhanallah. Maka ini anaknya langsung Ustaznya dikasih 400 juta. Waduh, dikasih 400 juta, Ustaznya kaget, ya. Pikir Ustaznya agak tahu lah orangnya ramai. Di sini ada Ustaz yang pernah dikasih 400 juta. Tahu nggak? Hah? Ustaz hati tahu nggak? Oh, dikasih 400 juta. Hah? Ya Allah, tak tahu Ustaz itu biasanya ditekani uang sambat tadi. Sambat masalah. Tapi untung nggak tahu ditekani. Jadi tidak ada orang datang ke rumah saya, dia alhamdulillah saya baru dapat untung 4 MP. Ini buat sampai 300 juta, nggak tahu saya kalau masalah sekian yang sering itu saya masalah uang saya sekian yang begini tolong juga tapi untung nggak tahu dikandani. Nah ini orang dikasih 400 juta jawabannya ustadznya begini, nah punten ini ma'amil tu syai'an astahiqu hadza kullah. Saya ini nggak ngelakuin apa-apa aku nggak ngelakuin apa-apa. Saya cuma ngajar 1-2 halaman Al-Quran. Saya tidak pantas diberikan uang sebanyak ini karena tidak sebanding dengan apa yang saya ajarkan. Cuma 1-2 halaman Al-Quran. Gara-gara ngomong ini mau ini, langsung Ustaz yang pulang. Mending kalau Ustaz tanya mau dengan tuh tanya. Apa? Mau? Lu Ustaz itu kan pinter, Ustaznya kan hebat. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Lah Ustaz kakek 400 juta jawabannya kalau gak pantas nerimo iki kakean tidak sebanding dibanding yang saya ajarkan. Kan saya cuma mengajarkan 1-2 halaman Al-Quran. Ini terlalu berharga. Berarti Ustaz ini nganggap nopo? Duit 400 juta lebih berharga daripada 1 halaman Al-Quran. Saya tidak mau yang ngajari anak saya wong sing gak ngergani Al-Quran. Makanya sampai yang di rumah jadi ustaz. Dan kalau uangnya isyarat juta ngomong matur nuwun menurut dong. Ustaz, terima kasih matur sembah nuwun tak tunggu sampai tambah sufi barokah. Saya mau insya Allah awet saya. Rezeki itu sudah terima sampai Mbak Jalur. Terima kasih. Siapa yang nyuruh dia ngasih? Allah Ta'ala kok ditolak. Ini apa mungkin? Makan nuwun, terima kasih. Tak punya anu sing balik 10 kali lipat. Ya, boleh 10 aja lah sebenarnya. Ya, itu nggak selesai ini
sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Man qara al-Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran sampai mocok, kalau dikasih sama Allah kesempatan baca Quran, Al-Quran, dia ada hubungan sama Al-Quran, cuma ra'a anna ahadan utiya afdal mimma uti, tapi dia masih melihat, kemudian dia masih melihat ada di dunia ini yang lebih mulia daripada Al-Quran. Dia merasa bahwa ada orang yang ini lebih berharga daripada Al-Quran yang dia baca tadi. Faqad istasghara ma'allah, berarti dia telah menganggap remeh apa yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan pecinta Al-Quran. Cinta yang ngono mesti muncul. Kalau cinta mesti dia akan baca Al-Quran. Makanya wali-wali itu mereka mesti punya rahasia dengan Al-Quran. Orang wali selalu baca Quran. Dan orang kalau baca Quran ini nanti barokah. Maka kita gunakan Quran ini untuk semua. Itu apa hal-hal dunia ya. Mau rapat, ya. Ayo kita mau rapat. Masing-masing mau dosa halaman itu bukan. Baca satu halaman Al-Quran. Terus halaman terus rapat, Pak. Maka rapatnya akan lebih berbobot dan akan lebih manfaat, lebih barokah daripada nggak baca Al-Quran biasa. Nanti akan bawa berkah di lapan tadi, rapat dulu begini. Jadi lagi dengan apa cara ditiru, tapi yang meniru ini pasti barokah besarnya. Ini bisa dipakai, Pak. Kenapa? Keberkahan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat dari. Kalau Nabi Musa itu punya tongkatnya, ya kita tahu kita sudah tidak tahu. Ya, kita Injil juga yang datang yang di zaman Nabi Isa kita sudah tahu nggak terjaga. Ya, terus tongkatnya Nabi Musa ini ditutup kalau bisa buka, awak jadi gak bisa buka, mau tenang jadi. Mujizat Nabi Isa sudah diceritakan, tapi Nabi Muhammad mujizatnya tetap ada sama kita. Apa? Al-Quran. Mujizat masih berlaku hari ini. Dan jadi yang baca saja, burung arti-artinya ini mau cocok, gak arti-artinya mau cocok. Itu kalau otaknya ada yang negatif, automatically akan dirubah oleh Allah jadi positif. Makanya orang kalau biasanya kakek maksiat itu sama yang mesti tak baca Quran. Sudah tidak mungkin dia baca Quran. Kalau baca Quran, tidak akan baca Quran, tak perlu apa-apa, tapi sering. Bukan banyak, tapi sering ya. Bukan kali baca langsung 6 juz, tidak. Dia selalu ingat dengan Al-Quran. Baca Quran, kok baca Quran, mau rapat baca Quran, mau ada apa lagi, mau jualan buka baca Quran, mau ketemu partner baca Quran dulu. Oh ini Pak. Nanti ganti barokah ini, barokahnya nanti akan berlipat ganda untuk berkahan Al-Quran. Bahkan punya masalah langsung sabar innalillah sholat barokah. Mau coba kan? Waduh, jangan balik kalau masalah gede ini bukan hati, coba kan? Bisa akan datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini buat kata-kata tak bodoh gak bisa Ramadan itu awal Ramadan tukaran. Apa golek Quran dan result gitu mau ini. Tapi Quran enggak tahu juga itu jelas. Di Quran ini kasih bocor. Kapan kan baca ini? Lah sampai di kapan? Ramadan di sini. Jadi enggak tahu baca Quran ya Allah. Maka keberkahan akan kurang. Jangan sampai enggak dibaca ini kalamullah. Yang terjaga Al-Quran nanti. Wa innahu lahafidh. Dicoba dengan Al-Quran ini sama Allah dijaga. Tidak mungkin sampai di awal kiamat dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, akan selalu indah dan akan selalu bermanfaat. Terus gimana? Di setiap hari terutama bulan Ramadan jangan sampai lupa baca Al-Quran. Di sana ada Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lelo. Itu pecinta Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran, maka beliau itu terasa kenyang. Baca Quran tidak perlu dahar. Baca Quran terasa kenyang. Luwe hilang, ngelai hilang dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ojo ambil awak dhewe ini semakin baca Quran semakin ngelak dan luwe. Gitu kok ini. Balik. Ya, kalau kita tambah ngelak, baca Quran akhirnya tambah ngelak. Artinya kalau percaya sampai tinggal kalau sudah mau takjil itu. Pulang dari sini repot ke pasar takjil. Koyok-koyok kan ini tubuh kabeh. Itu soto pengen soto. Kadang baru keluar ketok warung rawon enak ya. Kita rujak-rujak itu enak, lewat padang itu enak. Lah iso ditubas kabeh. Top nih. Sampai ada maghrib mau apa sing kaitan jebol gitu. Asal luru ini kumoe pasak sakit ada dok semua. Mari ada sholat mulai seko sudut komangkok. Mari sudut komangkok kerupuk urang
saya sempat ada isak kolak sak mangkok. Cuci mulut gitu. Akhirnya ada isak Allahu Akbar. Kencang berdiri. Ada budal yang nopo, kak budal ibu, ini kita pergi mau. Itu sudah selesai terawih. Subhanallah, waktu kita darusan lagi. Mau coba halaman, wajib terus dan baik di sini. Saya tak jelas rokok ada yang harus semua. Baru mana mau coba sampai ibu-ibu bawa takbiran teh terus. Itu pulang masih sempat terus boleh mungkin. Yang kali kan sahur begini. Itu sahur masih bangun malam lagi. Akhirnya Ramadan tak tambah muda, tambah muda. Ya. Ini beliau baca Quran sampai kalau sudah Ramadan, ini kalau Muhammad bin Hasan Jamaludin hidupnya selalu dengan Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam sampai ketemu baca Quran. Akhirnya apa? Kalau bulan Ramadan beliau bacanya bengi sampai subuh. Subuh sudah baca Quran lagi, baca wirid lainnya. Ditanya ya Habib, afdolnya mau Quran, awal-awalnya mau Quran apa kata beliau? Rahasianya poso, sirnya poso, barokah wong poso itu ketika dia merasakan haus dan lapar, itu baru barokah. Lah saya kalau baca Quran, hilang lapar saya, hilang haus saya. Saya takut kalau tidak dapat keberkahannya puasa, takut dia mereka merasa menolak gue. Makanya saya tahan Al-Quran saya baca di malam hari supaya saya bisa merasakan gimana rasanya lapar. Saking cintanya dengan Al-Quran dari Imam Syafi'i setiap hari baca satu khatam Quran. Imam Abu Hanifah berdino khatam Quran. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i satu bulan khatam 9 kali, 60 kali. Ya, 60 kali, sedino 2 kali khatam. Abu Hanifah setiap bulan Ramadan menghatamkan 120 kali Al-Quran. Abu Hanifah ini sampai di tempat beliau meninggal dunia itu khatam 7.000 kali Al-Quran. Dengerin ada kat huruf yang nonton kuburan dan malaikat yang nonton buatan ini. Al-Quran dibaca sekian ribu kali di tempat beliau. Dan kalau dari ini lah cinta sama ulama, cinta sama cinta. Kita ini cinta sama ulama apa enggak? Cinta sama Abu Hanifah, cinta ulama kita cinta. Nah kalau cinta al-mahabbah al-mutabah, cinta itu harus bisa mengikuti ya. Lebih kan gak iso, saya ngomong ya gak iso, jadi gak ada harta mesuita. Ini ngomong gak ada. Gak bisa, saya ngomong juga gak bisa. Berarti gak kita bisa ada ibarat, ada apa? Dikatakan man la yudrik kullu la yatruk kullu. Siapa orang yang gak bisa melaksanakan semua, ojo ditinggal kabeh. Ya, tidak bisa melaksanakan semua, jangan ditinggal semua. Kalau kita tidak bisa, minimal sebulan hatam sepindah, hatam sekali, satu hari satu juz saja. Kalau dibagi selesai, subuh berapa halaman, zuhur berapa halaman, asar berapa halaman, maghrib berapa halaman, isya berapa halaman, olehlah juz. Asal nanti. Yang penting diukur nopo istiqomahnya ya. Yang dikejar istiqomah sampai amal apa saja, bukan istiqomah ya. Apa istiqomah itu? Kurang tidak boleh, lebih boleh. Kalau ditinggal dikodok, itu istiqomah. Jadi kita mau sedekah, berani istiqomah. Mampunya di titik mana kita istiqomah, mulai dari situ aja. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Ternyata satu juz tiap hari gak mampu, saya tidak bisa istiqomah, kakek yang tak cukup. Ya wes, mulai dari setengah juz, insya Allah 2 bulan khatam, setiap 2 bulan. Jadi dulu kok dari dengan khatamnya. Nanti bulan Muharram khatam 2 bulan. Ternyata saya sudah nyoba separuh juz masih tidak bisa istiqomah. Ya wes, 1 lembar, ini gampang. Insya Allah 1 lembar itu setahun khatam. Setahun istiqomah akan nyoba, saya tidak bisa istiqomah. 1 lembar saya masih tidak bisa istiqomah. Ya wes, sehalaman. Insya Allah sehalaman itu 2 tahun hatam dan jadi 2 tahun, tidak sampai 2 tahun selesai. Ya, pilpres selesai dan hatam. 2024, 2025 dengan hatam. Itu kalau 1 halaman. Ternyata nyoba, saya 1 halaman masih tidak bisa. Istiqomah, ya wes, setengah halaman pasti bendino, setengah halaman, insya Allah 4 tahun hatam. Nanti ketemu saya tahun lagi di sini, alhamdulillah.
Ini maksud ini karuan, daripada gak mau coblas, mending ini ya. Ada sehari baca 6 juz, karena Quran ini tidak baca lagi sampai setahun. Mending ini tadi tiap hari dia baca. Ternyata ada lagi saya sudah nyoba separuh halaman, saya tetap tidak bisa istiqomah. Ya sudah, ini terakhir Pak, terakhir. Sedino ayat, sedino ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Mending buka mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil hakim. Shadaqallahul azim. Insyaallah saat ini pecah akal. Mereka tutup dari kuburan. Loh, ini lebih afdal daripada tidak baca sama sekali. Tapi kalau masih tidak bisa, saya satu ayat jadi kesulitan, ini terakhir, cerita terakhir, panjangan buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Mari kita tanyakan Gusti Allah, ya Allah, saya ini dosa apa ya Allah? Kok bisa buka Quran kan bisa muncul walaupun satu ayat? Karena tidak terhalang dari bacaan Quran kecuali hati yang kotor dan dosa yang banyak. Idza tahurul qalbu lam yashbab min qira'atil Quran. Kalau hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Terus gimana? Jalan? Tidak, jangan. Berarti wali hati. Kalau pengen hatinya bersih, paksa baca Al-Quran, rotol lagi. Kata Nabi Muhammad mengatakan hati itu seperti besi, bisa berkarat, kata Rasulullah SAW. Jadi sakit karat. Kena dosa karatnya apa? Gimana cara menghilangkan karakter yang ada di besi di hati ini tadi? Dengan membaca Al-Quranul Karim. Dipaksa, jadi hilang. Sehingga kepingin maksiat, banyak-banyak baca Quran, kepingin lagi baca Quran lagi, hilang. Walaupun cuma dikit-dikit baca Quran ini. Ini adalah istimewa dan spesialnya Al-Quranul Karim. Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, afdalu ibadati qiraatul Quran. Yang paling afdal ibadahnya umatku itu adalah bacaan Al-Quran. Yang nomor 2, yang dicintai oleh surga, dikahani suasana Gusti Allah. Golongan siapa? Wahafidul lisan. Kemarin sudah saya jelaskan. Orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Nanti lisan ini jogo dari dikahani surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa menjamin dari lisannya ini tidak suka menyakiti hati orang lain, gak ngerasani, gak gorok, gak suka sumpah palsu, maka mereka orang-orang yang dikahani surga oleh Gusti Allah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang suka ngasih makan perut yang lapar. Suka makan ini tidak gampang. Orang sedekah ada ya, tapi ngasih makan itu tidak semua orang. Jadi wong loman itu memang spesial. Golongan karakter orang loman ini adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan Ramadan ya. Kita kalau bulan Ramadan jangan sampai setiap hari itu masih ada waktu ya, 10 hari terakhir ini. Jangan sampai kita tidak investasi di sana. Gimana caranya? Contoh masjid di sekitar kita Silono Dukuh Tembuni. Kita tidak bisa nguruni minimal nguruni yotro. Boleh itu berapa setiap hari ya masuk ke ini untuk buka puasa alhamdulillah. Jadi setiap hari dapat pahalanya puasa orang lain. Rugi loh, ada lagi Ramadan selesai kita cuma dapat puasa 30 hari selesai. Rugi ya. Sehingga untuk yang invest tadi. Apa investnya? Nabi mengatakan man fattara sha'iman kana lahu ka'ajri fa'li wa la an yanqusa min ajri syai'un kama qala Rasulullah. Siapa orang yang ngasih makan perut, orang yang puasa ngasih takjil, makan ngopos buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya yang poso. Dan yang pahalanya yang poso nggak dikurangi, tetap betul, tapi kita dapat dulu. Ini multi level marketing akhirat tadi. Gak melok merasa poso tapi oleh ganjarannya. Siapa yang ngasih makan tadi? Jadi minimal 10 hari ini masih ada kesempatan. Nabi itu loman, disebutkan dalam kitab Musailiyah. Nabi itu loman. Di bulan Ramadan semakin loman lagi. Kali ilmu salat. Lomannya Nabi itu diumpamakan seperti angin berarti, seperti hujan. Yang kalau kita di jalan ini, jalan bisa masuk dari sini. Kemana-mana Nabi masuk. Itu Nabi Muhammad SAW. Kali ilmu salat seperti angin yang masuk kemana saja itu Rasulullah SAW.
dan ajwadul khair, ajwadul nas bil khair. Nabi itu lama. Tapi 10 hari terakhir lebih lagi Rasulullah SAW. Ini kita masuk di 10 hari terakhir. Jangan sampai kita kali di TikTok ini biasanya kalau tanggal Pak, kalau ada orang balap lari, ya, sampai balap lari, terus sudah terlihat finishnya sudah dekat. Iku terus saingan sampai di samping semua. Kira-kira awak dewe tambah males, nopo tambah cepat saja. Kalau dapat hadiah yang besar, pasti nambah cepat. Kali ini oh, dia akan berusaha gimana caranya finish dengan yang terbaik nomor 1. As-sabiqun. Maka di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lupa seperti itu akhirnya. Investasi ini gimana? Yang belum sampai tahu. Saya kepingin yang rotok banyak ini ada di tangannya sampai ada paketan soto ya. 250.000 25 orang. Saya kan telepon kok begitu ada masjid mana dikirim. Waduh itu langsung siap nasi soto. Ya Allah. Ini ganjalan yang kali transfer kirim. Kalau punya kelebihan, dulu itu salah. Orang habaib biar itu sih gak duit. Itu dibelanya sampai utang di bulan Ramadan untuk sedekah. Kenapa ditanya? Berutang sholat bayar. Tapi aku sedekah di bulan Ramadan, tidak bisa dapat seperti ini kata mereka. Ini spesialnya bulan Ramadan dan keutamaan orang-orang yang suka kasih makan, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah itu selesai rampung. Nabi Ibrahim sholat sunnah 4.000 rakaat. Sini 1.000. Saya 4.000 rakaat ini sholat sunnah. Kita tidak kuat 4.000 rakaat ini. Nabi Ibrahim sampai turun pujian dari Allah. Apa kata Allah? Ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim. Saya sampai lakoni Ibrahim baik, memang baik jadi awak jadi gak bakal kuat 100 rakaat lagi setelah berbagi memang ya. Di pondok saya di pondok Pak Rumah itu 100 rakaat. Iku wis kesel 100 rakaat. Ini 4.000 rakaat. Dapat pujian dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakin akan tetapi Ibrahim luqmatun fi batni jari'in, satu suap nasi makanan yang kau berikan kepada fakir miskin yang perutnya lapar iku luwe apik daripada sholatmu ngapain membayarkan. Lebih baik dari sholat sunnahmu yang 4.000 rakaat. Kalau kita tidak mampu sholat 4.000 rakaat, maksud tidak mampu yang imangan uang itu suka pecel, lorong dan muncul di awal jadi tunggu menit tambah siji dia aku bagikan ke orang lain. Beli apa? Beli lagi kasih orang lain. Seperti ini, maka kita akan dapatkan pahala yang besar, yaitu wiridan Nabi Ibrahim sholat 4.000 rakaat yang lebih afdal. Karena kenapa Allah sampai memuji seperti itu? Karena tidak mudah orang ngasih makan orang lain. Ya, wali-wali itu karena termasuk Habib Soleh, Abdul Habib. Itu kalau masuk rumahnya, waktu sampai mesti diketan. Ya tempat bisa diketan, ketan nggak gampang mampu. Jadi ketan, ya sama kelompok. Setiap yang masuk ketan, kasih makan. Kenapa? Karena dia nggak mau melewatkan pahalanya ngasih makan orang lain. Jadi golongan nomor 3. Golongan yang nomor 4, orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Wasaimu fi sahri wasaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini akan disebut yang sekarang nahan laparnya. Berpuasa ini spesial lagi. Kenapa? Katanya Allah Subhanahu wa taala Muhammad SAW, segala ibadah itu lalu akan untuk sampean. Segala ibadah balik itu saja, kecuali puasa, kata Allah. Allah mengatakan amalnya manusia ini semua untuk mereka, kecuali puasa fa innahu li. Puasa itu untuk saya. Kenapa? Karena memang orang puasa ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau saya dulu puasa ini, kenapa? Kita bisa dicetin mobil tak gelas, minum ya. Wah, mobil harus semua minum bisa, atau di mobil bisa. Tapi kenapa kalau saya merokok sampai mau letak mobil? Kenapa? Merokok kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian penting dari puasa ini. Melatih diri bahwa kita ini diawasi Allah Subhanahu wa taala. Allah gak makan. Kenapa kau tidak sampai makan? Padahal bisa kita singit-singit ya. Di TikTok bisa. Kenapa tidak makan? Karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau tetap main sampai warung setengah kaki kira mau ya. Kan banyak ya warung kita segi TikTok itu berarti tidak pernah merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, kedudukan saya ini, saya kalimullah, saya ini bisa berbicara denganmu ya Allah. Ini kedudukan spesial ya Allah. Apakah ada di antara hamba-Mu yang kedudukannya dekat seperti ini? Apa kata Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada Musa. Ibadun ukhrijuhum akhir zaman. Mereka adalah hamba-Ku. Saya keluarkan mereka di akhir zaman. Mereka saya kasih 1 bulan namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu saya perintahkan mereka untuk berpuasa ya Musa. Ketika mereka berpuasa, bibirnya kering karena menahan lapar. Ketika itu Musa, mereka lebih dekat denganku daripada ini ya Musa. Sinten iki kula panjenengan sedaya hadirin, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipuji, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kula panjenengan kagungan sekawan tiket tadi. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan hidup selalu dengan Al-Qur'an dan menghadirkan Quran di setiap aktivitas kehidupan kita. Amin, sehingga jadi barokah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita mudah menjaga lisan kita dan menjadikan kita orang-orang yang dermawan, wong sing loman, suka mangan wong, makin miskin, makin piatu dan tetangga yang tak mampu dan lain-lain. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu bisa berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Menawi wonten salah lepating kula nanti sangatku dengan aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabul rizq. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al masna' bid'i hadha masna' mubarakan. Allahumma barik fi masna' bid'i hadha wa barik man amila fihi wa barik man dakhala fihi wa barik man shalla fihi. Allahumma barik lana ya Rabb fi kulli ma a'taytana wa fi kulli ma wahabtana waj'alna minal mubarakin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna